Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Gender dan Feminisme akan menjelaskan tentang materi yang sudah dibahas oleh kelompok kami, yaitu mengenai solusi kekerasan dalam pacaran dalam berbasis aplikasi. Yang pertama, aku akan ngejelasin tentang pendahuluan atau latar belakang dalam kekerasan pacaran. Nah, sebenarnya kekerasan dalam pacaran ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi namun masih seringkali terabaikan. Nah, kekerasan ini bisa berupa fisik, emosional, seksual, psikologis, dan masih banyak lagi yang dapat berdampak negatif jangka panjang terhadap korban. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi pada pasangan dewasa saja, tetapi juga sering ditemukan di kalangan remaja yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Nah, dengan kurangnya informasi dan pemahaman tentang kekerasan dalam pacaran, seringkali membuat korban enggan untuk melapor dan mencari bantuan. Nah, yang selanjutnya juga ada tujuan nih kelompok kami mengedukasi tentang kekerasan dalam pacaran berbasis aplikasi. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, di mana kami memberikan informasi yang komprehensif tentang kekerasan dalam pacaran melalui artikel dan video edukasi dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, ada untuk membantu pengguna mengenali tanda-tanda kekerasan dalam pacaran dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Terus selanjutnya ada untuk menyediakan dukungan secara psikologis, di mana menyediakan layanan konseling online yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi nih dengan konselor atau psikolog melalui chat atau video call. Ada juga untuk memberikan ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman dan mendapat saran secara profesional. Dan yang terakhir ada untuk memfasilitasi pelaporan kekerasan, di mana dalam solusi kami berbasis aplikasi tersebut menyediakan fitur pelaporan darurat yang dapat mengirimkan laporan langsung ke pihak berwenang atau lembaga terkait seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Terima kasih. Berikutnya saya akan membahas tentang teori kasus kekerasan dalam pacaran dapat dipahami melalui teori feminisme radikal yang fokus pada bagaimana kekuasaan dan kontrol berperan dalam hubungan gender. Feminisme radikal mengkritik sistem patriarki, yaitu sistem di mana laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar yang mengatur seks dan seksualitas sebagai cara untuk mendominasi perempuan. Sistem ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan dalam pacaran bisa terjadi dan berkembang. Kekerasan ini tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga mencangkup pelecehan emosional, seksual, dan psikologis yang bertujuan untuk mengendalikan dan menunduk pasangan. Feminisme radikal menekankan pentingnya menghancurkan struktur patriarki yang memungkinkan kekerasan ini terjadi dan mendorong pemahaman serta praktik seksualitas yang lebih setara dan bebas dari dominasi. Solusi dari kekerasan dalam pacaran itu di sini kelompok kami memberi tentang aplikasi yang namanya Self-Love. Di aplikasi tersebut terdapat filter edukasi dan informasi artikel dan video edukatif dalam pacaran, cara mengenalnya dan langkah-langkah pencegahannya. Jadi di dalam aplikasi tersebut sudah terdapat video-video untuk mengedukasi kita dalam kekerasan dalam pacaran. Terus terdapat juga konseling online. Jadi kita kalau mau konseling online dengan para psikolog melalui chat atau telepon, di aplikasi tersebut juga bisa. Terus di aplikasi tersebut juga pelapor juga bisa melapor darurat yang mengirimkan laporan ke pihak berwenang atau lembaga terkait, contohnya seperti Komisi
nasional anti kekerasan terhadap perempuan darurat. Itu bisa hubungi ke nomor HP 021129. Terus dari kelompok kami, kesimpulan yang bisa kita tarik dari kasus kekerasan dalam pacaran adalah kasus kekerasan dalam pacaran seringkali dipengaruhi oleh struktur patriarki yang menempatkan kontrol dan kekuasaan pada satu pihak, yang dikritisi oleh teori feminisme radikal. Untuk mengatasi masalah ini, solusi berbasis aplikasi seperti Self Love bisa menjadi alat yang efektif. Self Love menyediakan filter edukasi dan informasi berupa artikel dan video yang membantu pengguna memahami apa itu kekerasan dalam pacaran, cara mengenalinya dan langkah-langkah pencegahannya. Selain itu, filter konseling online memungkinkan korban atau siapa saja yang membutuhkan untuk menghubungi konselor atau psikolog melalui chat atau video call. Sementara itu, fitur pelapor anonim mempermudah pengguna melaporkan kasus kekerasan tanpa takut akan identitasnya terungkap. Dengan pendekatan ini, self love dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan setara, serta mengurangi insiden kekerasan dalam pacaran. Sekian, terima kasih.